Bapak Ibu Shalom, selamat hari baru. Kami bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Kiranya jemaat Tuhan di dalam kasih karunia dan kemurahan yang daripada Tuhan. Izinkan saya melanjutkan renungan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu meresponi karya Kristus dalam kehidupan kita. Sekali lagi yang saya mau garis bawahi adalah saya yakin dan percaya Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Teks firman Tuhan yang sama, yaitu ketika Tuhan Yesus ada di rumah seorang yang bernama Simon si Kusta, lalu kemudian ada seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Ayat 4 dan 5 dari Markus pasal 14 berkata seperti ini. Tetapi beberapa orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Ini respon ketika seorang perempuan ini menuangkan minyak narwastu yang mahal itu di atas kepala Tuhan Yesus. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Katanya. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ini adalah reaksi ketika mereka melihat bagaimana minyak narwastu yang mahal, sekali lagi dikatakan di sana 300 dinar lebih. Kalau orang bekerja itu 1 dinar sehari upah yang umum pada waktu itu. Jadi untuk membeli minyak narwastu ini orang harus bekerja paling tidak 300 hari, hampir setahun untuk mengumpulkan uang untuk membeli minyak narwastu ini. Luar biasa pengorbanannya. Tetapi pada waktu itu dikatakan di sana perempuan ini dengan rela mematahkan leher buli-buli itu lalu kemudian mencurahkan minyaknya di atas kepala Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara semua, di dalam teks ini dikatakan di sana reaksi ini seolah-olah benar karena punya alasan. Dan alasannya masuk akal karena mengatakan bahwa kenapa seharga 300 hari bekerja hampir setahun itu harus dibuang percuma. Bukankah banyak orang miskin yang memerlukan? Daripada dibuang percuma, lebih baik untuk orang-orang miskin. Alasan yang begitu luar biasa. Alasan yang begitu humanis dan peduli dan mencerminkan kasih. Tetapi sebenarnya bukan itu maksud dan tujuan dari orang-orang ini memarahi perempuan ini. Kalau kita membaca Matius pasal 26 ayat 10 dikatakan di sana Tuhan mengetahui pikiran mereka. Mengapa mereka mengatakan itu? Tuhan tahu. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 alasannya adalah ada kejahatan di sana. Ada Yudas yang marah karena ada uang yang dihambur-hamburkan seolah-olah lebih baik disimpan di kas. Yohanes pasal 12 mengatakan bahwa Yudas tidak senang karena dia adalah seorang yang mata duitan. Karena dia adalah orang yang hatinya dikuasai oleh uang. Karena dia adalah seorang pencuri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Respons atas karya Yesus itu bersumber dari hati yang tulus. Kita bisa melihat orang lain seolah-olah lebih hebat, seolah-olah lebih rajin, seolah-olah lebih banyak mengerjakan sesuatu ini dan itu. Tetapi yang paling penting adalah bukan apa yang nampak, yang paling penting bagaimana hati dan juga sikap kita di dalam merespons karya Tuhan. Bukan tentang Yesus yang mendapatkan keistimewaan pada waktu itu atau orang miskin diabaikan, bukan. Tetapi bagaimana hati itu penting untuk merespons kasih Kristus. Setiap kita punya cara untuk merespons kasih Kristus. Setiap kita punya ekspresi untuk merespons kasih Kristus. Ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan itu, ada yang memberi lebih banyak, ada yang memberi sesuai dengan kemampuannya. Itu oke. Dan yang paling penting adalah hati seseorang dalam merespons kasih Kristus. Jangan sampai seperti Yudas yang responnya bersumber dari hati yang culas, dari hati yang jahat. Tetapi mari kita merespons kasih Kristus dengan ketulusan yang keluar, yang meluap dari hati. Izinkan lagi Bapak Ibu dan Saudara semua, saya mendorong kita semua untuk mari mengasihi Tuhan, merespons kasih Tuhan dan keluar dari hati yang tulus, dari hati yang murni. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk meresponi kasih Kristus melalui momentum yang luar biasa ini, yaitu Jumat Agung tetapi juga Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan cinta Tuhan yang besar dalam kehidupan kami.
Ajar kami untuk setia dan taat, bahkan punya hati dan motivasi yang murni, yang tulus untuk merespons kasih Tuhan. Berkat-Mu dan anugerah-Mu atas jemaat semua, di dalam setiap medan juang dan medan gumul kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.